warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video pembelajaran prakarya untuk kelas 8. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang bahan-bahan untuk membuat kerajinan. Setelah sebelumnya kita belajar tentang kerajinan dari bahan lunak, maka sekarang saatnya kita untuk belajar kerajinan dari bahan-bahan keras. Supaya paham, simak penjelasannya sampai habis. Kerajinan adalah suatu karya seni yang proses pembuatannya memerlukan keterampilan tangan manusia. Biasanya, kerajinan akan menghasilkan sesuatu yang indah dengan sentuhan seni tinggi serta benda siap pakai. Bahan yang dipakai untuk membuat kerajinan juga beragam, bisa menggunakan bahan organik ataupun bahan anorganik. Bahan organik dan bahan anorganik itu apa sih? Bahan organik adalah semua bahan yang berasal dari unsur-unsur makhluk hidup, contohnya seperti daun, akar, bulu, cangkang, dan lain sebagainya. Sedangkan bahan anorganik adalah bahan yang bukan berasal dari unsur-unsur makhluk hidup, contohnya seperti logam, plastik, kaca, kaleng, dan lain sebagainya. Setelah sebelumnya kita belajar mengenai kerajinan dari bahan lunak, maka sekarang kita akan belajar mengenai kerajinan dari bahan keras. Apa saja sih bahan-bahan kerajinan dari bahan keras itu? Di sini kita akan membahas tentang bahan kerajinan dari bahan keras, yaitu kerang, kaca, dan plastik. Pertama, kita akan bahas tentang kerang. Kerang merupakan hewan yang hidup dan berkembang biak di air. Ada yang hidupnya di laut dan sebagian ada yang hidup di air tawar. Kerang merupakan hewan lunak yang memiliki sepasang cangkang. Hewan yang dikategorikan kerang diantaranya kupang, remis, kijing, lokan, simping, tiram, dan teman-temannya. Bagian kerang yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan kerajinan adalah bagian kulit atau cangkang yang keras dan tidak mudah rapuh. Biasanya cangkang yang seperti itu ada pada kerang betina, karena cangkang betina lebih kuat, lebih kokoh, lebih lebar, dan lebih tebal. Nah, cangkang kerang inilah yang nantinya akan dibuat menjadi berbagai macam kerajinan. Karena kerang merupakan makhluk hidup, maka cangkang kerang dikategorikan sebagai bahan organik untuk membuat kerajinan. Kerang sangat mudah diolah menjadi berbagai macam kerajinan yang unik dan menarik. Hal ini dikarenakan cangkang kerang memiliki permukaan bermotif, berwarna khas, dan bentuknya bervariasi. Cangkang kerang juga mudah diperoleh. Kita bisa mencarinya di pinggiran pantai atau tempat makan yang menyediakan kerang. Karena di sana, cangkang kerang menjadi lembah yang tidak terpakai. Hasil produksi kerajinan berbahan kerang juga mudah diperjualbelikan, terutama di tempat wisata pantai atau tempat-tempat penjualan cenderamata. Nah, ini adalah beberapa contoh kerajinan berbahan dasar kerang. Ada hiasan dinding, ada hiasan bingkai, ada kalung, ada hiasan gantung, ada tempat tisu, gantungan kunci, dan masih banyak lagi. Selanjutnya kita akan membahas tentang bahan kaca. Kaca merupakan bahan padat yang bersifat amorf atau tidak memiliki bentuk yang jelas, tembus pandang, serta mudah rapuh. Kaca sering dijadikan bahan utama dalam membuat produk rumah tangga. Kaca yang digunakan pun memiliki jenis dan ketebalan yang berbeda. Misalnya, kaca jendela memiliki jenis dan ketebalan yang berbeda dengan kaca yang digunakan pada gelas dan piring. Begitu juga pada kaca yang digunakan untuk kendaraan. Kaca yang pecah akan menjadi pecahan-pecahan sampah anorganik. Jika dibiarkan saja bisa membahayakan. Oleh karenanya, untuk mengatasi sampah pecahan kaca tersebut perlu dilakukan daur ulang. Daur ulang kaca hanya bisa dilakukan dengan cara dihancurkan, dilelehkan pada suhu yang tinggi, lalu dijadikan bahan kaca kembali. Namun, bisa juga pecahan-pecahan kaca tersebut dimanfaatkan sebagai bahan kerajinan, contohnya untuk membuat lukisan mozaik.
Dengan karakteristik yang bening dan mengkilap, kerajinan kaca mampu menarik minat masyarakat karena terkesan mewah. Apalagi dengan sentuhan kreativitas, maka kaca bekas yang tadinya dianggap tidak berguna bisa menjadi sebuah kerajinan yang menarik dan bernilai tinggi. Jika sudah menjadi kerajinan, harga kaca bekas tersebut akan semakin mahal dan bervariasi, tergantung ukuran dan tingkat kerumitan pada saat membuat kerajinan tersebut. Beberapa contoh kerajinan berbahan kaca yaitu ada lukisan mozaik, hiasan cermin, miniatur, dan masih banyak lagi. Selanjutnya kita akan membahas tentang bahan plastik. Kerajinan dari bahan plastik biasanya dibuat dengan memanfaatkan limbah atau sampah plastik. Sampah plastik sendiri merupakan sampah anorganik yang paling banyak ditemukan di lingkungan. Hal ini dikarenakan penggunaan plastik yang mendominasi kebutuhan. Hampir semua kemasan produk rumah tangga menggunakan plastik. Misalnya, kemasan sabun cair, deterjen, pewangi pakaian, botol minuman, kemasan makanan, dan lain sebagainya. Setelah produknya habis digunakan, maka sampahnya biasanya akan dibuang. Agar tidak mencemari lingkungan, sampah plastik baiknya didaur ulang. Karena desain kemasan plastik atau botol yang unik, berwarna, ketebalan, dan gambar yang bervariasi, maka salah satu cara yang efektif untuk mendaur ulangnya adalah dengan dijadikan kerajinan. Jenis plastik yang paling cocok dimanfaatkan untuk membuat kerajinan biasanya memiliki kondisi yang cukup tebal, kuat, dan memiliki warna yang menarik. Kemasan yang dipakai juga biasanya memiliki motif yang sama supaya tercipta hasil kerajinan yang bagus dan motifnya teratur. Beberapa contoh kerajinan dari bahan plastik. Ada hiasan bunga dari botol plastik, ada kap lampu, ada pot tanaman dari bahan plastik, dan yang paling sering kita jumpai adalah tas dari kemasan plastik. Nah, cukup sekian pembahasan kita mengenai bahan-bahan kerajinan dari bahan keras, yaitu dari kerang, kaca, dan plastik. Semoga kita semua dapat memahaminya dengan baik. Sampai jumpa di pembahasan kerajinan minggu depan. Thanks for attention. Bye-bye.